Tak disangka, gadis dari pedesaan tanpa lengan sepertiku bisa nikah kilat dengan Presdir. Kenapa membiarkan si cacat melayaniku? Kau meremehkanku ya? Bukan begitu, meski aku tak punya lengan, aku tetap bisa menuangkan bir. Ternyata benar bisa. Tubuh wanita ini ternyata sangat menggoda. Pergi. Cepatlah, jangan ganggu kesenangan bos. Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Model sepertimu ini belum pernah kucoba. Kuberi 10.000 yuan, puaskan aku sekarang juga. Aku bukan wanita murahan. Kalian orang kota berbuat semena-mena karena kaya. Aku akan lapor polisi. Aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Hari ini tak ada satupun yang bisa menyelamatkanmu. Presdir Fu, Anda telah dijebak obat. Biar ku cari wanita untuk Anda. Kalian pulanglah dulu. Tuan tolong selamatkan aku, Tuan. Bekerja di bar dalam kondisi ini. Sungguh orang yang malang. Wanita sialan, kau takkan bisa lari dariku. Ternyata dia adalah yang sangat berkuasa. Presdir Fu, orang terkaya. Pri Presdir Fu. Hanya, Baik, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Kau menganggapku mangsa, ya? Tuan tolong selamatkan aku, Tuan. Sudah begini masih kerja di bar? Sungguh orang yang malang. wanita sialan, kau takkan bisa lari dariku. Ternyata dia yang sangat berkuasa. Presdir Fu orang terkaya. Presdir Fu. Pergi. Baik, Kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Terima kasih. Menjadikanku mangsamu ya. Sepertinya aku meremehkanmu. Aku tidak. Jangan lepaskan aku. Jangan. Jangan begini, jangan begini. Karena bekerja di sini. Jangan mainkan trik tarik ulur seperti ini. Jangan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau salah paham. Aku benar-benar bukan wanita murahan. Ini kompensasi untukmu. Carilah pekerjaan lain. Kukatakan sekali lagi, aku bukan wanita murahan. Takkan ambil uang kotormu. Nah, kau tidak apa-apa. Mari,
Nenek bantu kau bangun. Kau kenapa ini? Ini sudah dari lahir. Nak, jangan takut, nenek bukan tipe yang menilai dari rupa. Kau telah dizalimi. Nenek akan membelamu. Anak nakal, kemari. Nenek, Bagaimana bisa tanpa alasan menodai kesucian seorang gadis? Setelah ini, bagaimana dia bisa menikah? nenek, kalau bukan karena kau memaksaku menikah dan mencekokiku, Obat, aku tidak akan begini. Pokoknya kau sudah menodainya, harus bertanggung jawab. Nah, hari ini kalian pergi menikah. 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 Nenek, pernikahan bukan mainan. Aduh. Aku memikirkanmu yang sudah dewasa, tapi belum juga punya istri, itu membuatku sesak napas. Jika tak ingin aku mati kesal, menikahlah hari ini juga. Nenek, bukannya aku tak mau tanggung jawab, tapi dia. Tapi apa? Oh, apa kau membenci tubuhnya yang berbeda dari orang biasa dan meremehkannya? Bukan. Aku, Fuyan Shen, bukan orang yang menilai dari rupa. Tapi perasaan itu urusan berdua. Menikah terburu-buru dengan orang asing juga tidak baik baginya. Kau, Nenek, terima kasih atas niat baiknya. Tapi aku tahu kekuranganku. Aku takkan menyusahkan siapapun. Bawalah nenekmu pergi, aku tak butuh tanggung jawabmu. nah, jangan merasa rendah diri. Keluarga Fu mencari cucu menantu, tak peduli rupa atau asal-usul. Katakan saja pada nenek, dengan mahar 100 juta, apa kau mau menikah? 100 juta. Ada apa dengan papa? Anak durhaka, kenapa baru kembali? Papamu. Dia kecelakaan kerja dan sekarang koma total. Dokter bilang butuh 200.000. Jika tidak, dia akan tamat. 200.000. Tenang saja ibu, aku akan cari uang. Bagaimana nak? Sudah diputuskan. Jika kau tak mau menikah, tolak saja langsung. Aku mau menikah. Tapi, aku tak minta mahar banyak. Hanya 200.000, bolehkah? Baik, jangankan 200.000, 200 juta pun boleh. Hahaha. Ayo, kita daftar nikah. Nenek, apapun tujuanmu itu, besok kita akan cerai. Besok kita akan bercerai. Masuk ke mobil, nenek menunggu kita di rumah. Anu, aku dari pedesaan, aku sangat ceroboh, takut merusak mobil sebagus ini. Begini saja, beri aku alamatnya, aku bisa jalan kaki ke sana. Berisik. Kamu, apa yang kamu lakukan? Karena sudah menikahiku, kamu orang keluarga Fu. Kenapa? Apa orang keluarga Fu bahkan tidak mampu naik mobil? Benar, Madam. Mobil rusak bisa diganti baru. Status Anda sekarang berharga. Presdir Fu mengkhawatirkan Anda. Baiklah. Nenek, Aduh. Bagus, bagus. Bagus sudah menikah. Bagus sudah menikah. Aku umumkan, mulai hari ini, dia adalah Nyonya Muda keluarga Fu, cucu menantuku. Halo, Nyonya Muda. Kelak, kalian harus melayani Nyonya Muda. Jangan biarkan dia terluka sedikit pun. Baik. Nenek, aku tidak butuh dilayani. Meski aku tidak punya lengan, tapi mencuci, memasak, bersih-bersih, aku bisa melakukan semuanya. Nian-Nian, karena kamu menikah ke sini, kamu di sini untuk bahagia. Kelak, hal-hal seperti ini, serahkan saja pada mereka. dengarkan nenek. Hei, Nian-Nian, pakaian yang kamu pakai ini pasti sudah lama sekali kan? Seorang gadis itu harus berdandan dengan baik. Ayo,
Nenek antar beli baju baru. Nenek, harga di sini terlalu mahal. Bajuku sudah cukup kok. Bagaimana kalau tidak usah saja? Tidak apa-apa, cucu menantu keluarga Fuku harus pakai yang terbaik. Begini saja, kamu lihat-lihat dulu. Aku mau angkat telepon. Hei, apa yang kamu lakukan? Mengotori pakaian kami. Apa kamu sanggup menggantinya? Bisa tolong bantu aku? Aku tidak punya lengan, tidak bisa berdiri. Kau tidak punya tangan. Kenapa kau kemal? Kau menakuti kami. Bagaimana dengan pelanggan lain? Meski fisikku cacat, tapi aku juga punya hak untuk berbelanja. Menindasku seperti ini, kaulah yang sakit jiwa. Aduh, kulihat wajahmu itu. Sangat malang. Tak sangka mulutmu tajam. Baiklah, akan kuberi kau disinfektan, biar penyakitmu tak menular. Kau, apa yang kau lakukan? Aku tidak sakit, jangan semprot. Kau... Kau... Tahu tidak jam ini mahal, nyawamu tak akan cukup ganti. Maaf, tapi ini bukan salahku. Jelas kau yang menindasku. Berani menjawab ya? Akan kuberi kau pelajaran, dasar kau si cacat miskin rendahan. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Cucu menantu. Sini. Apa kau terluka? Cucu Tidak menantu. apa-apa. Wah, si cacat seperti ini. Masih ada yang mau. Jangan-jangan cucumu juga seorang cacat. Lancang, berani menindas cucu menantuku. Dan menghina cucuku. Kau bosan hidup ya? Berani memukulku? Kalian yang bosan hidup. Kaulah yang sudah bosan hidup. Presdirfu, angin apa yang membawa Anda ke sini? Oh, saya mengerti. Saya akan segera mengusir dua pembuat onar ini agar tidak mengganggu Anda. Dasar tidak tahu malu, beraninya menyinggung nyonya besar dan nyonya muda. Maksudmu mereka berdua? Satu adalah nyonya besar grup Fu, dan yang lainnya nyonya muda? Benar sekali. Nyonya besar Fu, nyonya muda, saya salah. Saya sungguh sombong sekali. Saya tak kenal orang hebat. Saya salah. Maafkan saya. Saya salah. Maafkan saya. Saya salah. Bawa pergi. Saya salah. Jangan, Presdirfu. Tolong jangan. Presdirfu, saya salah. Saya salah, Presdirfu. Ayo, cucu menantu. Coba ini apa bagus? Memang cucu menantuku pakai apapun cantik, hahaha. Bagaimana menurutmu? Hei, Orang ini, dia tidak punya lengan. kondisi begini masih beli baju? Orang seperti saya, pakai apapun, sia-sia. Lebih baik saya ganti saja. Dia adalah istri Fu Yanshen. Siapapun yang meremehkannya, berarti melawan keluarga Fu. Presdirfu orang terkaya yang berkuasa. Ayo pergi, jangan ganggu dia. Cepat. Ayo pergi, cepat. Lian, karena sudah di keluarga Fu, fokuslah jadi nyonya Fu. Habiskan uangnya, nikmatilah hidup. Urusan lainnya, biar nenek dan Yanshen yang urus. Tidak perlu nenek, menikah dengan Yanshen, menjadi bagian keluarga ini, saya sudah sangat beruntung. Meski fisik saya terbatas, saya ingin kemampuan sendiri untuk bertahan di kota. Oh ya, saya sudah diterima di Fu Group sebagai petugas kebersihan. Aduh, bukankah itu perusahaan kita? Yanshen, besok pergilah ke kantor, umumkan dia adalah gaji $1 juta. Oh tidak, $10 juta. $10 juta. Baik. Tidak perlu begitu nenek. Orang harus mandiri. Mahar yang kalian berikan, anggap saja sebagai pinjaman.
Saya akan tulis surat utang. Apa aku benar-benar salah paham? Presdir Fu, bulan lalu perusahaan kita. Presdir Fu. Madam benar-benar mandiri ya. Dia sungguh datang bekerja. Beritahu manajer umum. Awasi dia diam-diam. Aku ingin lihat tanpa lengan berapa lama dia bisa bertahan. Baik, Presdir Fu. Saat kedokmu terbongkar, kita akan bercerai. Jiwer, katamu baru kembali, langsung menemui Fu Yanshen. Sepertinya kabar baik sudah dekat. Aku putri keluarga Lin. Dengan kakak Fu, tentu saja pasangan yang sangat cocok. Benar-benar. Ah, sepatuku. Maafkan saya. Saya tidak sengaja. Saya ambilkan sekarang. Kenapa tidak punya lengan? Menjijikan sekali. Fu Group, sejak kapan sembarang orang bisa masuk ke sini? Hey, ini Chanel, edisi terbatas dunia. Harganya $1 juta. Cepat ganti rugi. Apa? Sepatu ini semahal itu? Satu rumah di pedesaan kami, hanya $300.000. Maafkan saya akan pergi. Ambil pembersih. Kau gila ya? Edisi terbatas ini tidak boleh pakai pembersih. Jika rusak, nyawamu pun takkan cukup. Maaf, saya sungguh tidak tahu. Tapi jangan khawatir. Karena merusak sepatu Anda, saya akan bertanggung jawab. Karena tak bisa bayar, kalau begitu, jilat sampai bersih. Hey, kau itu cacat bukan tuli. Kenapa masih diam? Jilatlah. Meski merusak sepatumu adalah salahku, tapi menyuruhku menjilatnya, kalian sungguh tidak sopan. Cacat dari pedesaan. Berani bicara harga diri? Kemari, pegang kepalanya. Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Jilat. Jilat. Cepat jilat. Cepat jilat saja. Cepat jilat. Sampah. Nyonya besar, Anda menjenguk nyonya muda. Kenapa begitu diam-diam? Cucu menantu ingin mandiri, aku tak ingin merepotkannya. Kalian semua, jangan ikuti aku lagi. Baik. Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Berhenti. Dari mana datangnya nenek tua ini? Aku sarankan jangan ikut campur. Beraninya menyentuhku. Cucu menantu keluarga Fu. Apa kalian sudah bosan hidup? Apa aku tidak salah dengar? Benda tak berlengan ini. Masih ada yang mau menikahinya? Juer, kamu lahir terhormat. Tak mengerti ini kekotoran kelas bawah. Mungkin saja cucunya itu bodoh. Sengaja menikahi ini. Sampah tak berguna. Demi meneruskan keturunan. Benar-benar ada segala jenis orang. Omong kosong, pengawal. Usir mereka keluar. Mulai sekarang industri Fu takkan biarkan mereka mendekat. Sombong sekali. Nenek tua, ini adalah Fu Group. Apa hakmu mengusir kami? Aku nenek Fu Yanshen. Dia, cucu menantu keluarga Fu kami. Apa? Benarkah? Bagaimana? Apa kualifikasiku sudah cukup? Hahaha. Apa aku tidak salah dengar? Cucu menantu keluarga Fu. Si miskin tak berlengan ini pantas menikah dengan kakak Fuku. Benar, nenek tua. Total harga pakaianmu tak sampai 50 yuan. Berani berpura-pura jadi nyonya besar Fu. Apa kalian sudah gila? Apa yang kukatakan itu benar. Dengar baik-baik. Nona Jiwer, tunangan Presdir Fu asli. Mereka berdua akan segera menikah. Ternyata dia punya kekasih. Hahaha. Apa yang kau katakan? Cucuku takkan menyukai wanita bejat sepertimu. Nenek tua, kau panggil aku apa? Kau menggoda cucuku. Tentu kau wanita penggoda. Beraninya memakiku. Kalian memukul orang tua. Apa kalian masih manusia? Sekelompok semut, aku bisa meremukan kalian. Pengawal. Buang 2 orang ini. Keluar dari sini. Lihat siapa yang berani. Di mana Fu Yanshen? Aku ingin bertemu cucuku. Nenek tua, kau ketagihan berakting ya? Kakak Fu tak bisa kau temui. Menurutku, temui malaikat maut saja. Kau. Berisik sekali. Siapa ingin bertemu Presdir Fu? Hey Jiwer, dia manajer umum Fu Group. Manajer umum, kau datang tepat waktu. Ada 2 orang di sini. Menyamar jadi nyonya besar. Cepat suruh orang untuk mengusir mereka. Kau. Dari mana datangnya gembel ini?
Grup Fu kami, apa kalian pikir bisa datang ke sini? Cepat pergi dari sini sekarang. Kau berani tidak mengenaliku? Aku adalah Nenek Fu Yanshen dari grup Fu, Nyonya tua keluarga Fu. Meskipun aku baru bekerja, tapi jelas sekali, Nyonya besar Fu tidak mungkin memakai pakaian murahan ini. Dan juga ini, si cacat ini, lebih tidak mungkin lagi berhubungan dengan keluarga Fu. Jangan banyak bicara lagi. Aku adalah tunangan Fu Yanshen. Mereka berani menyamar. Itu sangat keterlaluan. Kau harus memberi mereka pelajaran. Tunangan Presdir Fu, tadi Presdir Fu memang berpesan untuk menjaga istri Presdir Fu. Melihat pakaian bermereknya, pasti dia orangnya. Tunggu apa lagi? Cepat beri mereka pelajaran. Baik istri Presdir Fu, aku akan memberi mereka sedikit pelajaran. Tahan mereka untukku. Lepaskan nenek, hadapi aku saja. Cucu menantu, jangan takut. Selama ada aku di sini, jika mereka berani, Yanshen akan menghabisi mereka semua. Masih berani bicara? Kalian tampar dia, hancurkan mulut wanita tua ini. Biar dia tidak bicara lagi. Aku yang akan jadi yang pertama. Nenek, Kalau begitu aku yang kedua. Ya, Cucu menantu. Aku sudah setua ini, belum pernah dihina. Seperti ini sebelumnya, kalian benar-benar keterlaluan. nenek. Nenek, ada apa denganmu? Nenek, Gawat Presdir Fu, Nyonya besar, dan Madam dalam masalah. Ayo, kita lihat. penyakit jantung nenek kambuh. Aku mohon pada kalian, tolong siapapun telepon ambulans sekarang. Lihat siapa yang berani. Jika wanita tua ini mati, itu berarti membersihkan sampah masyarakat. Nenek, Saku, obat. Saku, obat. aku mohon pada kalian, tolong ambilkan obat nenek. Aku mohon pada kalian. Menyelamatkan nyawa pasti akan dibalas kebaikan. Aku mohon kalian, aku mohon pada kalian, aku mohon pada kalian. hey Nona Lin, aku punya ide yang seru. Mau ini? Terima kasih, cepat berikan pada nenek. Baiklah, kalau begitu, kau harus suruh dia buka mulut dan makanlah dengan baik. Apa yang kau lakukan? Aduh, maaf ya, tanganku terpeleset. Ambil saja sendiri. Nona Lin, Anda lupa ya, dia tidak punya lengan, tidak bisa mengambilnya. Lalu bagaimana? Kalau tidak, gunakan saja mulutmu untuk memungut obat itu, lalu suapi wanita tua ini. Kau sangat jahat, kau pasti akan mendapat balasannya. Masih berani bicara? Apa kau tidak takut wanita tua ini mati? Nenek, angkat kakimu. Ini masih ada, ini masih ada, dan yang ini juga. Aku tidak mau. Nenek, bagaimana ini? Nenek, Sialan, sampah tidak berguna, kau berani menabrakku? nenek bagaimana ini? Obat nenek sudah hancur. Bagaimana ini? Hey, ini masih ada satu. Hahaha. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Tolong berikan pada nenek. Dia benar-benar neneknya. Fu Yanshen, dia benar-benar neneknya. Boleh saja aku menyuapinya. Tapi kalian berdua sudah berulang kali menyinggung Nona Lin. Bagaimana kalau begini? Kau merangkaklah di bawah selangkanganku. Asalkan Nona Lin senang, aku akan melepaskanmu. Ayo. Kenapa tidak mau? Kalau begitu lihat saja wanita tua ini mati. Baiklah, Jara. Aku akan merangkak. Tapi kalian harus menyelamatkan nenek. Merangkaklah, cepat merangkak. Merangkaklah. Mari kita semua lihat ini. Merangkak. Berani menyentuh anggota keluarga Fu? Apa kalian ingin mati? Yanshen, kau datang. Minggir.
Nenek-nenek, Dia benar-benar kepala keluarga Fu. Jika dia benar-benar nyonya besar Fu, maka si cacat ini benar-benar istri Presdir Fu. bagaimana keadaan nenek? Nenek, Gawat-gawat, aku sudah cari masalah besar. Kau tidak apa-apa. tidak apa-apa. Kalianlah yang membuat nenekku jadi seperti itu tadi. Yanshen, aku sungguh tidak tahu dia adalah nenekmu. Kulihat dia berpakaian sangat kumal, kukira dia datang cari masalah. Lancang, Benar, Presdir Fu. Bukankah Anda bilang mau menikahi Juer? Bagaimana bisa si cacat ini? Bagaimana bisa jadi istri Anda? Hah? kau panggil dia apa? Si cacat. Panggil dia apa? Panggil si cacat. Hah? Panggil dia apa? Nyonya Fu. Dia Nyonya Fu. Yanshen, apa kekuranganku dibanding si cacat ini? Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Bagaimana kau bisa menikahinya? Aku, Fu Yanshen, siapa yang ingin kunikahi? Bukan urusanmu untuk mencampuri. Sekarang aku umumkan, Kiao Xinian adalah istriku, Fu Yanshen, madam dari Fu Group. Siapapun yang berani menyentuhnya, berarti melawan seluruh grup Fu. Ternyata dia tidak peduli penampilanku mengumumkan pada orang lain bahwa aku adalah istrinya. Yanshen, saat kita kuliah di luar negeri, kita sudah saling kenal. Kau tahu aku selalu ingin menikah denganmu. Kau tak bisa begini padaku. Cucu menantu keluarga Fu hanya ada satu, yaitu Xinian. Wanita kejam sepertimu yang suka menindas yang lemah. Seumur hidupmu, jangan harap masuk keluarga Fu. Yanshen, aku hanya sedang emosi saja. Kau pasti akan memaafkanku, bukan begitu? Lin Jiwar, kau mengatasnamakan tunanganku untuk membuat kekacauan di mana-mana. Jika aku tak datang tepat waktu, nenek dan istriku akan mati di sini. Sampaikan perintahku, segera hentikan. Kerjasama grup Fu dengan keluarga Lin dan Song. Siapapun yang melanggar akan menjadi musuh keluarga Fu. Yanshen, jangan, Aku mohon padamu, aku salah. Bawa pergi. jangan Yanshen, jangan Yanshen, jangan. Dan kau juga, sebagai karyawan grup Fu, ternyata begitu haus pujian dan gila harta. Presdir Fu, aku tahu aku salah. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Asisten spesial Zeng, aku tak ingin lagi melihatnya di kota Haicheng. Usir dia keluar. Baik, Presdir Fu, beri aku sekali lagi. Beri aku satu kesempatan lagi, Presdir Fu. Ayo pergi. Kita pulang ke rumah. Tak disangka, Presdir Fu ternyata benar-benar sangat memanjakan si cacat itu. Bagaimana ini Juer? Kita sudah menyinggung keluarga Fu. Kita pasti akan hancur. Kiao Xinian, dasar kau wanita murahan. Apapun cara yang kau gunakan, Fu Yanshen hanya boleh menjadi milikku. Dokter, bagaimana keadaannya? Tidak ada yang serius. Hanya saja madam terluka di sekujur tubuh. Karena dipukuli, perlu diolesi obat setiap hari agar tidak meninggalkan bekas. Presdir Fu, bagaimana jika Anda saja yang mengoleskannya? Aku? Nenek, lebih baik Anda saja yang membantunya. Aduh, aku tidak bisa. Di usiaku ini, mataku sudah kabur. Tidak bisa melihat jelas. Tidak bisa melihat jelas. Kalau begitu Anda dokter, Anda bantu dia oleskan obat. Pokoknya, aku seorang pria, tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman? Kamu adalah suaminya. Harus lebih perhatian. Ambil ini. Cepatlah, atau lukanya bisa infeksi. Ayo kita pergi. Baik. Yanshen, atau sebaiknya aku oleskan sendiri saja. Kamu panggil aku apa? Aku. Aduh, kenapa aku malah mengatakannya? Biar aku saja yang membantumu. Tapi, Jika kamu tidak bisa mengolesnya, nenek akan khawatir lagi jika tahu. tidak usah.
Biar aku oleskan sendiri di punggungku. Jangan bergerak. Luka-luka ini, apa yang terjadi? Ini dipukul oleh papa dan ibu. Dulu aku ingin sekolah menjadi desainer baju, tapi mereka pikir anak perempuan hanya beban keluarga. Jadi mereka memukulku setiap hari, memaksaku putus sekolah untuk bertani. Karena kamu sudah menikah denganku, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Terima kasih. Nanti aku minta asisten Zeng. Hubungi Akademi Desain Terbaik, besok kamu pergilah sekolah. Akademi Desain? Tidak usah, kamu dan nenek sudah sangat baik padaku. Sekarang aku hanya ingin cepat kerja cari uang untuk mengembalikan maharmu. Hambatan takkan menghentikan orang yang benar-benar berbakat. Sekolah mengadakan lomba beasiswa setiap tahunnya. Jika kamu bisa ikut kualifikasi lomba seni sekolah, ada hadiah $500.000. Tapi aku tidak punya lengan. Wanita milik Fu Yanshen tidak selemah itu. Bawa saja ponsel ini dulu. Hubungi aku lewat panggilan suara. Aku tidak ingin kejadian hari ini terulang lagi. Terima kasih, Yanshen. Aku tidak akan mempermalukanmu. Qianqian, apa katamu tadi? Kakakmu Lin Juer ternyata ditindas oleh si cacat dari pedesaan itu? Iya, ku dengar wanita itu tak berlengan dan menggoda kakak iparku. Kalau aku melihatnya, akan kukupas kulitnya. Kiao Xinian, pakai kaki palsu ini, maka takkan ada yang menghinamu. Lihatlah kalian, dia memakai koleksi terbaru dari Chanel. Hanya ada 5 potong di dunia. Semua gadis sosialita kota Haicheng sudah pernah kutemui, tapi kenapa dia terasa asing? Mungkin dia putri bangsawan tersembunyi. Kita harus berteman baik dengannya. Halo, namaku Lin Qianqian. Kamu putri dari keluarga mana? Mari kita berteman. Halo, namaku Kiao Xinian. Apa maksudmu? Beraninya kau meremehkanku. Dasar tidak tahu diri. Ternyata itu kaki palsu. Tadi Qianqian bilang ada seorang wanita bertangan satu yang menggoda Fu Yanshen. Jangan-jangan itu dia? Jangan bicara sembarangan. Fu Yanshen adalah suami sah saya. Bagus ya, Jalang. Ternyata kaulah wanita yang menggoda kakak iparku. Akan kurobek mulutmu. Kenapa tiba-tiba perasaanku tidak enak ya? Mungkinkah terjadi sesuatu pada Xinian? Gawat, Presdir Fu, terjadi masalah besar. Ada apa? Proyek kerjasama kita dengan grup Wang mengalami masalah besar. Ayo, mari kita lihat. Aku katakan sekali lagi, aku dan Fu Yanshen adalah pasangan sah. Kakakmu Lin Juer lah yang terus memimpikannya, terus mengejar Yanshen. Dialah yang ingin jadi pelakor. Kenapa kalian memukulku? Sialan, ajalmu sudah dekat. Kau masih berani memfitnah kakakku. Qianqian, jangan buang waktu dengannya. Wanita jalang dari kelas rendah ini, hanya setelah dia menderita, dia baru akan sadar perbedaan antara kita. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Jangan sentuh aku. Aku kesini bukan untuk bertengkar, aku hanya ingin belajar dengan tenang. Belajar? Kiao Xinian? Kau pikir kau siapa? Berani duduk bersama kami di ruang kelas yang sama? Astaga. Lihatlah dia yang tidak punya lengan ini. Bukankah dia terlihat seperti belatung yang menggeliat? Cepat, buang belatung ini ke dalam toilet. Mari kita antar dia pulang. Apa yang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan lepaskan aku, lepaskan kakak. Aku sudah menemukan jalang yang merebut tunanganmu. Hari ini aku akan membalaskan dendammu. Apa yang mau kalian lakukan? Kalian melakukan tahan paksa? Ini melanggar hukum. Aku akan lapor ke guru. Lapor ke guru? Lapor ke Tuhan pun tak berguna. Kakakku sudah balas pesan.
Pantas saja, wanita murahan tak tahu malu ini bisa mendekati Presdir Fu. Ternyata dia bekerja di bar, hanya belajar cara menggoda hal-hal kotor yang memuakan. Lihat apa yang dia pakai, sungguh sangat menggoda. Roknya sangat pendek, pasti untuk menggoda pria. Aku tidak seburuk itu karena ayah sedang sakit parah. Aku bekerja di bar cari uang. Masih berani membantah? Aku rasa Kak Yanshen hanya tertipu oleh akting. Kasihanmu itu, beri dia pelajaran sekarang. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Ah, pintar berteriak ya, sepertinya ahli menggoda pria. Lihat tubuhnya yang meliuk, jangan-jangan dia gatal dan sedang butuh pria. Tunggu apa lagi? Ayo rekam dia, lalu kirim ke berita kota Haicheng, biar semua pria melihatnya. Apa yang kalian lakukan? Tuhan sedang melihat. Kalian akan kena karmanya. Masih berani melawan? Akan kubakar mulutmu itu, biar jadi bisu. Seumur hidup. Jangan. Jangan. Masih berani melawan. Sepertinya aku harus membakar mulutmu, biar kau jadi bisu seumur hidup. Jangan-jangan. Pegang dia kuat-kuat. Lepaskan aku. Bawa saja ponsel ini dulu, panggil lewat suara untuk hubungi aku. Hey Siri, telepon Fu Yanshen. Sialan, dia malah menelepon lewat suara. Sedang menelepon ponsel Fu Yanshen. Bagus sekali Presdir Fu, masalahnya akhirnya selesai juga. Berkat Anda yang turun tangan, proyek kita dengan grup Wang baru bisa dilanjutkan. Apa yang kau tunggu? Matikan teleponnya sekarang. Berikan padaku. Yanshen, tolong aku, Yanshen. Yanshen, selamatkan aku, Yanshen. Tidak, pergi selamatkan Nyonya Muda. Halo, Presdir Fu. Dasar kau jalang, berani menelepon Kak Yanshen. Biar ku beritahu, Kak Yanshen tertarik padamu hanya karena rasa penasaran. Sampah sepertimu ini akan dibuang setelah dia bosan. Benar sekali, Presdir Fu adalah orang yang berada di kasta atas. Dia sangatlah sibuk, mana ada waktu mengurusi masalahmu. Tidak mungkin, dia sudah berjanji padaku jika aku meneleponnya saat butuh, dia pasti akan segera muncul di sisiku. Aku percaya padanya. Dasar cacat tak punya lengan, masih berani bermimpi tinggi. Cian, ini air garam konsentrasi tinggi. Biarkan dia merasakan penderitaan agar dia sadar perbedaan kita dan tidak berani lagi bermimpi menjadi Nyonya Fu keluarga konglomerat. Kalau begitu, akan kusiram air garam ini ke lukanya biar dia rasakan sakitnya kakakku saat tunangannya direbut. Apa yang kalian lakukan? Yanshen, Apa yang kalian lakukan? Kenapa Guru Liu ada di sini? Guru, Anda datang tepat waktu. Saya adalah siswa baru, Lin Qianqian, karena beberapa rumor yang tidak berdasar membuli saya bersama mereka. Guru, jangan dengar omong kosongnya. Dia yang menggoda kakak ipar saya. Saya hanya memberinya pelajaran. Maksudmu adalah dia telah menggoda tunangan Nona Lin Jiwer, sosok yang berada di kasta atas, orang terkaya yang sangat berkuasa. Presdir Fu. Benar sekali. Bagus. Aku paling benci pelakor. Akademi Desain, kenapa bisa punya siswa yang tidak tahu malu sepertimu? Saya tidak melakukannya. Mereka memfitnah saya. Fitnah? Begitu banyak siswa mengatakan itu salahmu, mungkinkah mereka semua bersekongkol untuk berbohong? Ya, mereka memang berkomplot melawanku. Kau masih saja mengelak, kau harus dihukum karena kesalahanmu. Cepat minta maaf. Saya tidak bersalah. Kenapa saya harus minta maaf? Hanya karena semua orang menyalahkan saya. Apakah itu berarti saya salah? Sebagai seorang guru, Anda tidak bersikap adil. Dan malah ikut menindas saya. Anda benar-benar menghina profesi seorang guru. Diam kau, dengarkan baik-baik. Jika semua orang bilang kau salah, maka kau pasti memang salah. Kenapa mereka tidak menindas orang lain?
Jika Anda tidak percaya, saya akan lapor kepala sekolah. Jika itu tidak cukup, saya akan ke dinas pendidikan. Saya tidak percaya di kota Haicheng tidak ada tempat untuk keadilan. Halo Presdir Fu. Cari madam. Fu, Presdir Fu, ada apa? Bukan apa-apa. Mencari madam lebih penting. Jalang kecil sialan, beraninya kau lari, aku akan memberimu pelajaran nanti. Ayo jalan. cepat lepaskan aku. Fu Yanshen sudah sampai di sekolah. Jika dia tahu kalian begini padaku, dia tidak akan melepaskan kalian. Lihatlah dia, kau masih saja bermimpi. Teman sekelas Kian, dia datang belajar melukis di sini. Bagaimana jika biarkan dia merasakan sentuhan seni menjadi model manusia? Apa aku kesini untuk sekolah, bukan jadi bahan pelajaran kalian? Bisa bersama kami para calon maestro seni masa depan di dalam satu ruang kelas adalah sebuah kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu diri, guru. Kulihat dia tak punya lengan. Bagaimana jika jadi Venus tak berlengan? Bagaimana? Tapi Venus tak berlengan itu tidak memakai atasan, sedangkan dia. Itu mudah saja. Kalian lucuti saja bajunya, maka dia akan seperti patung. Jangan. Lepaskan tangan kotor kalian. Kiao Xinian, sekarang kau bisa dibilang demi seni. Saat si sampah sepertimu ini meraih kesuksesan nanti, jangan lupakan didikan kami. Berani menggigitku? Kalian lucuti semua pakaiannya sekarang. Lepaskan aku. Yanshen? Beraninya kau panggil nama kakak ipar. Teriaklah sekeras mungkin, dia tidak akan datang menolongmu. Lucuti dia. Berhenti. Hentikan itu. Jangan takut, aku datang. Yanshen. Aku sudah tahu kamu pasti datang. Itu Presdir Fu. Dia benar-benar datang. Dia dan Jalang ini sangat mesra. Mungkinkah dia benar-benar pada Kiao Xinian jatuh cinta sungguhan? Jangan bicara sembarangan. Kak Yanshen itu kakak iparku. Dia mencintai kakakku. Kak Yanshen, lepaskan Jalang ini. Kakakku itu tunanganmu. Kamu dengan wanita lain? Tak jelas, ini selingkuh terang. Berani sekali kau mengatainya, Jalang. Ya, dia bukan cuma pelakor, tapi juga penggoda pria beristri, pelakor genit. Kukatakan sekali lagi, Kiao Xinian adalah istri Fu Yanshen. Kalian berani tidak hormat padanya? Berarti tidak hormat pada keluarga Fu. Apa? Presdir Fu mengakui secara terbuka identitas Kiao Xinian. Kalau begitu ceritanya, berarti selama ini keluarga Lin cuma kepedean. Fu Yanshen, kau berkali-kali membuktikan identitasku pada orang, bisa membuatku salah paham bahwa kau benar menyukaiku. Tidak, ini tidak mungkin. Kak Yanshen, bagaimana bisa kau menikahi monster tanpa lengan ini? Jika kau benar menikahinya, kau akan jadi lelucon sekota Haicheng. Benar, Presdir Fu. Bagaimanapun juga, keluarga Lin adalah keluarga konglomerat kota Haicheng. Anda dan Nona Lin Juer adalah pasangan yang sangat cocok. Kiao Xinian, dia bahkan tak pantas membawakan sepatu Anda, jadi jangan bercanda lagi. Kalian benar-benar sudah berani mati? Berani pada nyonyaku. Berulang kali tidak sopan. Kalian pikir aku bercanda? Asisten spesial Zeng, telepon keluarga Li sekarang. Buat mereka bangkrut? Buat keluarga Li kota Haicheng bangkrut. Durhaka, apa yang sebenarnya kau lakukan sampai menyinggung Presdir Fu? Keluarga kita sudah bangkrut. Apa? Presdir Fu, aku yang salah, mohon ampuni keluarga kami. Orang yang harus kalian mintai maaf adalah nyonyaku. Jika tidak, aku akan buat keluarga Zhang, keluarga Wang, dan keluarga Chen semuanya bangkrut. Nyonya Fu, kami mohon, kami semua salah. Tolong ampuni kami. Ini semua suruhan Lim Qian, kami semua tidak bersalah. Benar, ini semua karena Lim Qian. Dia yang menyebarkan rumor bahwa Nyonya Fu adalah pelakor. Padahal Presdir Fu dan Nyonya Fu begitu saling mencintai. Kau yang membuat keluargaku bangkrut, aku akan mencekikmu sampai mati.
benar. Kalau bukan karena dia, aku tak akan jadi begini. Asalkan kita beri dia pelajaran, mungkin Presdir Fu dan Nyonya Fu akan mengampuni kita. Hidungku baru dioperasi. Kak Yanshen, kumohon ampuni aku. Nyonya Fu, aku yang salah. Aku akui kau adalah Nyonya Fu yang asli. Ini semua karena kakakku yang berhayal tinggi. Itu dia pelakor perusak hubungan orang. Tolong lepaskan aku. Lin Qianqian, saat kau bawa orang, asal tuduh saja dan merundungku tadi, apa kau terpikir lepaskanku? Aku takkan terima maafmu, karena sudah salah. Harus terima hukumannya. Yanshen, anak orang kaya seperti mereka yang menindas orang lain, pasti bukan yang pertama kali. Asisten spesial Zeng. Sesuai perintah Nyonya, selidiki dengan teliti. Apa saja yang mereka lakukan, hukum sesuai undang-undang, biarkan mereka membusuk di penjara. Salah tidak? Kak Yanshen, keluarga Lin kami di kota Haicheng, juga keluarga konglomerat. Apa kau melakukan ini untuk putus hubungan dengan keluarga Lin? Hanya keluarga Lin belaka, tidak ada apa-apanya bagi. Bawa mereka. Kak Yanshen, Jangan Presdir Fu. Presdir Fu, tolong jangan. Kami tumbuh dalam hidup mewah. Penjara benar-benar akan membunuh kami. Kumohon lepaskan kami, Presdir Fu. Sedangkan untukmu, Presdir Fu, tadi aku benar-benar mata buta. Nyonya Fu, tolong ampuni aku bisa mengajarimu melukis dengan baik. Orang sepertimu tidak pantas menjadi guru. Jika kau terus menjadi guru, itu hanya akan menghina profesi guru ini. buat dia menghilang sepenuhnya dari kota Haicheng. Presdir Fu, aku salah, Presdir Fu. Kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa. Nyonya Fu, ayo kita pulang. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Orang-orang di sekolah bangsawan ini benar-benar sangat royal. Hanya untuk hidangan ini saja terjual $20.000, haha. Aduh. Ditambah si beban keluarga Kiao Xinian yang memberi kita $200.000. Uang untuk Ziqiang menikah sudah cukup. Beban keluarga. Apa katamu? Apa kamu melihat Kiao Xinian si anak durhaka itu? Bukan. Di mana dia? Baru saja tadi di dalam mobil itu. Aku lihat ada seorang pria yang meraba-rabanya. Apa? Gadis sialan itu. Bahkan tidak punya lengan. Tapi ada pria yang menyukainya. Tak disangka, pria di kota sekarang. Seleranya seberat itu. Benar sekali, Ho. Tapi mobil tadi kelihatannya sangat mahal sekali. Mungkin harganya jutaan dolar. Coba pikir, kita berdua di sini susah payah mengantar sayur, tapi dia malah bersenang-senang di kota. Kita harus cari cara untuk memeras banyak uang darinya. Ya ampun, ada apa ini? Bukannya pergi sekolah, kenapa tiba-tiba pulang dengan penuh luka? Nyonya besar, nyonya muda ditindas di sekolah. Apa? Kotak obat. Yanshen, jelaskan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Itu adik Lin Juer, Lin Qianqian, dia teman sekelas Nian Nian. Atas hasutan Lin Juer, dia asal tuduh saja dan menyerang Nian Nian. Benar-benar keterlaluan. Beraninya menyentuh cucu menantu keluarga Fu. Mereka benar-benar tidak menghargai kita sama sekali. Nenek, janganlah marah. Yanshen sudah memberi mereka pelajaran. Itu belum cukup. Nian, kau sudah menderita. Kami keluarga Fu harus membelamu agar orang-orang yang sombong sekali itu tahu menindasmu. Berarti melawan keluarga Fu. Asisten spesial Zeng. Nyonya besar, saya di sini. Beritahu semua orang. 10 hari kemudian, keluarga Fu akan mengadakan pernikahan terbesar di kota Haicheng. Kita akan dengan megah membawa Xinian masuk ke pintu keluarga Fu. Nenek pernikahannya terlalu megah dan pasti memakan banyak biaya. Anda dan Yanshen sudah sangat baik padaku. Tak perlu repot mengadakan pesta. Nak, sebelumnya, Nenek sudah lalai. Kamu bisa menikah dengan Yanshen? Nenek senang sampai lupa mengumumkannya ke seluruh kota agar semua orang tahu. Kamulah bagian keluarga Fu, Nyonya Fu yang nikah resmi. Hal ini membuat orang jahat mengambil kesempatan dan berulang kali menghinamu. Kamu tidak perlu panik. Ikuti saja, kata nenek. Wanita milik Fu Yanshen layak mendapatkan semua ini. Terima kasih, Nenek. Dan terima kasih juga, Yanshen. Kenapa masih panggil Yanshen? Mulai sekarang, panggillah suami. Nyonya Fu, aku takkan membiarkanmu merasa tertekan lagi. Yanshen.
monster tak berlengan sepertimu. Tak pantas menikah dengan Fu Yanshen. Aku beritahu ya. Hanya aku yang pantas jadi istri Yanshen. Lepaskan gaun pengantinnya, biar aku yang pakai. Jangan. Lihat ini. Gaun ini terlihat sempurna saat aku memakainya. Sedangkan kamu hanyalah seekor anjing yang sudah bosan dimainkan Fu Yanshen, menyedihkan dan menjijikan. Aku tidak tahu orang sepertimu, apa gunanya masih hidup? Lebih baik mati saja. Jangan rebut gaun pengantinku. Jangan. Aku di sini. Kamu bermimpi buruk. Kamu menjagaku sedari tadi. Ya. Terlalu banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini. Aku mengkhawatirkanmu. Malam ini aku akan menjagamu di sini. Istirahatlah dengan baik. Tidak perlu. Kamu masih punya banyak pekerjaan. Jangan tunda urusan penting. Karena aku tidak ingin merepotkanmu. Menjaga nyonya sendiri bukanlah sebuah kerepotan. Nenek sudah memerintahkan orang untuk mempersiapkan pernikahan kita. Setelah kesehatanmu pulih, kita akan menikah. Istirahatlah dengan baik. Aku akan mengurus sesuatu di sebelahmu. Kiao Xinian, apa yang kamu harapkan? Dia tidak berniat menciummu sama sekali. Di matanya, kamu hanyalah orang yang dipaksa nenek untuk dia nikahi. Cepat atau lambat kalian akan bercerai. Xinian, gaun-gaun ini dirancang oleh desainer terbaik di dunia. Buatan tangan. Apa kau suka? Nyonya muda, lihatlah. Gaun pengantin ini dirancang desainer kerajaan Italia. Roknya dihiasi ribuan keping berlian pink di bawah matahari akan berkilau indah. Gaun ini sangat cantik. $5 juta. Yanshen, nenek, ini terlalu mahal. Tunjukkan yang berikutnya pada madam. Gaun pengantin ini dibuat oleh Chanel, desainer top Master Mary. Secara langsung, mutiara di atasnya dari Pasifik Selatan diambil dari mutiara hitam. Satu-satunya di dunia. $10 juta. Jangan, ini benar-benar terlalu mahal. Berikutnya. Madam, selera Anda bagus. Yang ini lebih hebat dari 200 tahun yang lalu. Bangsawan Eropa, gaun pengantin antik, jahitan di atasnya dibuat dari benang emas. Orang terakhir yang memakainya adalah Ratu Inggris. Ini harganya $300 juta. Yanshen, nenek, gaun hanya dipakai sehari. Tidak sepadan beli semahal ini. Bagaimana jika aku ke Pinsiksi untuk membeli satu? Di sana bagus dan murah, dan ada 7 hari tanpa alasan retur. Mahal apanya? Kamu adalah cucu menantu keluarga Fu. Pernikahan itu harus sangat megah. Begini saja. Karena kamu tak bisa memilih, beli saja semua barang-barang ini. Wanita menikah hal terbesar dalam hidup. Retur itu sial. Dengarkan nenek, beli semuanya. Nyonya muda, silakan lihat lagi. Semua ini dipilihkan nyonya besar dengan sangat teliti. Harta karun dunia, lihat mana yang Anda suka. Nenek, aku tidak mau. Di Xianyu banyak perhiasan imitasi bekas 9,9. Berliannya lebih besar, cantik dan mencolok. Kamu suka bercanda. Cucu menantu keluarga Fu tak boleh pakai imitasi. Menurutku, semua ini bagus. Beli semuanya saja. Baik, nyonya besar. Beli sebanyak ini, aku tak bisa memakainya. Gadis bodoh, sebagai cucu menantu kami, perhiasan itu sekali pakai. Nenek ingin kamu pakai satu set sehari tanpa mengulang. Ini niat baik, nenek. Terimalah. Nenek, Yanshen, aku angkat telepon dulu. Halo, Ibu. Gadis sialan, kenapa baru angkat? Kondisi papa memburuk, bawa uang dan pulanglah. Apa? Bukankah dokter bilang 200.000 papa bisa sembuh? Kenapa tiba-tiba memburuk lagi? Jangan banyak bicara, cepatlah pulang. Atau bersiaplah mengubur papamu. Biarkan tetangga mencacimu sebagai anak durhaka. Halo? Xinian sayang, ada apa? Apakah terjadi sesuatu? Wajahmu pucat? Apa kamu merasa tidak enak badan? Tidak. Aku hanya terlalu lama di rumah. Aku ingin jalan-jalan sendiri. Baik, aku temani. Siapkan mobil. Tidak usah. Aku ingin jalan-jalan sendiri. Aku akan segera kembali. Tidak aman sendirian. Begini saja, aku minta sopirku untuk mengantarmu. Tidak perlu repot. Meski kita sudah menikah, aku masih ingin punya ruang pribadi.
Baiklah, jika butuh sesuatu, katakan padaku kapanpun. Ya, Yansen sayang, keluarga Fu kita selalu mementingkan tradisi karena kalian sudah lama menikah dan sekarang mulai menyiapkan pernikahan. Kamu harus menemui keluarganya. Baik, Nenek. Aku siapkan mahar sekarang dan segera berkunjung. Hahaha. karena aku dan Yanshen sudah menikah, saatnya memberitahu orang tua. Ibu. Dasar tidak punya hati. Papamu sudah koma total, harus ditelepon, baru mau pulang, benar-benar tak tahu diri. Ibu, kakak, kondisi papa kenapa tiba-tiba memburuk lagi? Dokter bilang, kondisi koma total bisa memburuk kapan saja. Sekarang butuh 500.000. Bukan, 1 juta baru bisa menyembuhkan penyakit papa. 1 juta? Aduh, benar adik. Coba pikir, kamu sudah bertahun-tahun di kota, seharusnya sudah punya uang, cepat berikan semuanya pada kami. Aku benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Tidak punya uang? Ibu ke kota beberapa hari lalu dan melihat dengan mata kepala sendiri kamu bermanja-manja. Dipelukan pria kaya, lalu naik mobil mewah. Ibu melihat semuanya. Sebenarnya kedatanganku kali ini adalah untuk memberitahu kalian bahwa pria itu sebenarnya adalah... Aduh, sungguh tidak disangka, selera pria kota sekarang sangat unik. Hah? Dia bahkan mau dengan barang cacat sepertimu. Bisa-bisanya dia tertarik. Aduh, pasti 200.000 yang lalu itu juga hasil dari tidur. Dengan pria ini, masih berani bilang tidak punya uang? Cepat serahkan uangnya. Aduh. Ibu, aku benar-benar tidak punya uang. Bahkan 200.000 itu, aku meminjamnya dengan surat utang. Ibu, lihatlah. Setelah dipermainkan oleh pria liar di kota itu, dia malah membela orang luar. Pantas saja orang bilang, anak perempuan yang sudah menikah itu seperti air yang dibuang. Anak perempuan ini memang tak tahu diri. Bagus, dasar anak durhaka, hanya mementingkan diri sendiri, bersenang-senang di kota. Papa sudah koma total, tapi kamu tidak peduli sama sekali. Lihat saja hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Aduh, sakit sekali. Aduh, sakit sekali tahu. Kamu mau membunuh suami sahmu ya? Papa, bukannya papa koma total, kenapa tiba-tiba bangun? Iya benar. Aku kan koma total. Tapi baru saja, penyakitku tadi tiba-tiba sembuh. Lihat, sudah sembuh. Aduh. Ini benar-benar mukjizat medis. Hahaha. Kamu anak durhaka, kenapa masih bengong? Meski papa sudah sembuh, pemulihannya butuh 1 juta. Kamu tetap harus memberikannya. Ternyata kalian membohongiku. Di mata kalian aku hanyalah alat pencari uang. Memang kenapa kalau bohong? Papa ibu sudah susah payah membesarkanmu bertahun-tahun. Apa tidak boleh minta kompensasi? Kompensasi? Apa kalian tahu? Karena papa pura-pura sakit. Aku bekerja keras di luar, menanggung banyak penderitaan. Apa kalian pernah peduli padaku? Gadis sialan, jangan berlagak menderita di sini. Hari ini, jika tidak beri 1 juta untuk biaya nikah kakakmu, kami akan menyerahkanmu pada si penyakitan itu, si Lajangli, untuk tolak bala. Apa? Ternyata kalian merencanakan ini hanya untuk memeras aku demi biaya nikah Kiao Ziqiang. Papa, ibu, padahal sama-sama anak kalian. Kenapa sejak aku kecil selalu pilih kasih pada Kiao Ziqiang? Aku selalu dipukul dan dimaki. Jika kalian tidak menginginkanku, kenapa melahirkanku? Kami melahirkanmu, jangan terlalu percaya diri. Kamu itu hanyalah anak angkat yang kami pungut di jalan. Apa katamu? Hei. Aduh suami, jangan banyak bicara lagi. Cepat ikat dia sekarang. Kirim ke rumah si Lajangli. Malam ini juga, biarkan nasi jadi bubur. Aku tidak akan menikah. Aku sudah punya suami. Apa katamu? Akta nikah ada di kantongku. Kalau tidak percaya, lihat saja. Cuy, orang macam kamu ini, bahkan tidak punya tangan. Pria mana yang mau menikahimu? Hanya si Lajangli itu. Kalau bukan karena dia tidak bisa dapat istri, dia tidak akan sudi memakaimu untuk meneruskan keturunan. Semua yang kukatakan benar. Fu Yanshen, Presdir Fu orang terkaya. Kakakmu. Kamu ternyata benar-benar menikah dengan Presdir Fu? Kau benar-benar menikah dengan Presdir Fu orang terkaya.
Dan Yanshen juga bilang kami akan segera menikah. Kedatanganku kali ini hanya untuk memberitahu kalian. Dasar kau anak durhaka. Baru 2 hari di kota, beraninya kau membodohi kami. Membuat surat nikah palsu hanya untuk menipu kami. Aku tidak melakukannya. Hei, Ini Dik. benar-benar aku dan Yanshen. Jika ingin menipu kami, setidaknya buatlah surat nikah palsu yang layak. Wah, Fu Yanshen, ini nama si orang terkaya, mana mungkin dia menikahimu? Benar. Cacat sepertimu ini masih bermimpi menikahi Fu Yanshen? Menurutku kau hanya Ibu, bermimpi. Ini surat nikahku dan Yanshen, jangan dirobek. Jika kau bisa menikahi Fu Yanshen, aku ini adalah Dewi Langit. Tunggu apa lagi? Cepat ikat dia. Sekarang juga serahkan pada Sila Jiangli. Kau butuh pria, kan? Malam ini, kau akan malam pertama dengannya. Presdir Fu, inilah tempat Madam Desa King He. Cepat, beri hantaran ke keluarga Kiao. Kalian menculikku, ini melanggar hukum. Suamiku adalah Fu Yanshen. Heh, tutup mulutmu itu. Diamlah, sebentar lagi suamimu yang asli akan datang. Hei, Hei, mana uangnya? 300.000. Tak kurang sepeser pun. Wah, aduh, dia cantik sekali. Tapi dia tidak punya lengan, dia tidak bisa bekerja. Hei, saudara Li, apa masalahnya? Kamu hanya perlu menanam benih di perutnya dengan baik, biarkan dia melahirkan 8 atau 10 anak laki-laki gemuk. Kamu benar, hahaha. Sudahlah, ayo kita keluar. Jangan ganggu malam pertama mereka. Benar, ayo pergi. Papa, Ibu. Jangan jual aku, Papa, Ibu. Aku akan sangat menyayangimu, sayang. Apa yang kamu lakukan? Aduh. Wanita sialan berani sekali menggigitku. Hari ini aku akan tunjukkan kekuatan suamimu ini. Hahaha. Tolong aku. Berhenti. Hentikan itu sekarang. Tolong, ada orang. Aduh. Jangan Sinian. sentuh aku. Sinian, lihatlah baik-baik. Ini aku. Yanshen. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Siapa kau? Beraninya menyentuh wanitaku. Pergi kau dari sini. Aduh. Hei, siapa kalian ini beraninya masuk tanpa izin dan memukul orang di rumahku? Percaya atau tidak, aku akan lapor polisi sekarang. Di siang bolong begini, berani memaksa istriku. Kalianlah yang harus dipenjara. Apa katamu? Beban keluarga ini istrimu? Yanshen. Aku sudah bilang. Tapi mereka tidak percaya. Bahkan merobek surat nikahnya. Merobeknya? Nyali kalian besar juga ya? Ternyata si beban keluarga ini jujur. Baru beberapa hari di kota, dia sudah berani membohongi kami dan sembarangan menikah dengan pria di sana. Tidak bisa. Adikku tidak boleh ditiduri gratis. Aku jadi tidak dapat uang mahar. Aku beritahu ya, beban keluarga ini sudah kami jual ke Paman Li seharga 300.000. Kalau mau membawanya, bayar dulu 300.000 pada kami. 300.000? Lihat saja tampangnya. Mana mungkin dia suka beban keluarga ini? Jangan-jangan dia juga sampah miskin yang tidak berguna. Orang-orang ini mungkin saja disewa si beban keluarga untuk pamer. Kalian tega menjualnya hanya demi 300.000? Kenapa kemahalan? Aduh, jangan-jangan seumur hidupmu belum pernah lihat 300.000? Jangan banyak bicara. 300.000 tidak boleh kurang 1 menit pun. Di mata kalian, dia hanya berharga 300.000? Barang seperti ini, 300.000 itu sudah harga selangit. Kalau ditimbang dan dijual sekarang, harganya bahkan lebih murah dari daging babi. Hahaha. Lancang, beraninya tidak sopan pada Presdir Fu dan menghina nyonya muda. Mau aku kuliti kalian? Presdir Fu? Presdir Fu yang mana? Aku adalah pemegang kuasa Fu Group, Fu Yanshen. Dan Kiao Xinian adalah nyonya muda Fu Group. Apa kalian dengar dengan jelas? Seseorang yang menikahi beban keluarga beraninya mengaku sebagai Presdir Fu orang terkaya di kota Haicheng. Hahaha. Jika kau adalah Presdir Fu, bukankah aku ini ayahnya? Hahaha. Aduh. Beraninya kau memukulku. Hei.
Biar ku beritahu ya, paman keduaku adalah seorang supervisor di Fu Group. Dia tangan kanan Presdir Fu. Kalian berdua berani memalsukan Presdir Fu dan Nyonya Fu. Aku akan meneleponnya sekarang biar dia menguliti kalian. Apa yang kau tertawakan? Saudara Lee, menurutku dia sudah ketakutan karena identitasmu. Sampah tidak berguna. Kuberitahu kau, jika kau sekarang bersujud minta maaf pada Paman Lee, lalu dengan patuh menyerahkan beban keluarga ini keranjangnya, kami bisa membiarkannya mengampunimu. Jika tidak, tunggulah sampai Presdir Fu membuat kalian hancur lebur. Aku ingin melihat bagaimana kalian menyuruh Presdir Fu untuk membereskanku. Kuberi kau kesempatan, teleponlah dia. Hei, sudah di ujung maut masih melawan. Saudara Lee, telepon Presdir Fu sekarang, biar mereka tahu betapa hebatnya dirimu. Baik, akan ku telepon. Hehe, Presdir Fu, saya adalah... Bicara. Anda benar-benar Presdir Fu. Anda benar-benar Presdir Fu. Ampuni saya, Presdir Fu. Saya mohon pada Anda. Tadi saya tak kenal orang hebat. Saya bersujud pada Anda. Saya tak berani rebut wanita Anda lagi. Tolong lepaskan saya. Baru sekarang kau mengaku salah. Sudah terlambat. Aduh. Nyonya Fu, mohon bicaralah pada Presdir Fu. Tadi itu semua orang tuamu yang menyuruhku melakukannya. Jika aku tahu siapa identitas aslimu yang sebenarnya, meski punya 10.000 nyali pun, aku takkan berani menikahimu. Bawa dia, patahkan tangan dan kakinya, lalu lakukan kebiri kimia. Jangan harap bisa sentuh wanita lagi. Jangan, Presdir Fu. Jangan. Jangan, Presdir Fu, jangan. Sedangkan kalian bertiga. Ini semua salah paham. Gadis sialan, kenapa tak bilang kalau kau menikah dengan Presdir Fu? Aku sudah memberitahu kalian. Kalian saja yang tidak percaya. Hei, menantu yang baik, ini benar-benar salah paham sendiri. Kita keluarga tapi tak saling kenal, iya kan? Benar. Nak, cepatlah pergi. Beli makanan dan minuman enak. Ayo, kita sekeluarga berkumpul dengan baik. Benar, baik-baik. Aku Tidak pergi perlu. sekarang. Karena kalian bukan orang tua kandungku, dan bahkan ingin menjualku. Shen, tolong carikan pengacara yang hebat. Aku ingin dengan mereka memutus hubungan. Apa katamu? Gadis sialan kau. Dasar kau tidak punya hati. Aku susah payah membesarkanmu. Kenapa? Setelah menikah dengan orang kaya, kau malah ingin putus hubungan dengan kami? Adikku, kau jangan jadi orang tak tahu diri. Kedatanganku hari ini untuk membicarakan dengan kalian pernikahanku dengan Xinian. Karena kalian tak punya hubungan darah, maka istriku Qiao Xinian tak punya hubungan lagi dengan kalian. Bawa pergi semua seserahan. Baik. Aduh, sakit sekali hatiku. Semua uang ini dibawa pergi, bagaimana kami bisa hidup? Aduh, benar sekali. Menantu, setidaknya sisakan sedikit untuk kami. Lagi pula, keluarga Fu kalian tidak akan peduli dengan hal sekecil itu kan, Ping Heng? Berani menghalangi lagi atas tuduhan jual orang, aku akan melenyapkan kalian dari kota Haicheng. Aduh. Habis sudah, tamatlah. Hidup mewah yang sudah di tangan. Hilang begitu saja, aduh. Yanshen, terima kasih. Xinian. Selamat Presdir Fu, Nyonya Besar Fu, Madam, sedang hamil. Presdir Fu, Nyonya Besar Fu, Madam sedang hamil. Dokter, apa itu benar? Aku akan jadi papa. Ya, tapi di tahap awal harus hindari kelelahan dan gejolak emosi. Ini penting demi janin. Anak baik, kamu sudah bangun. Gimana? Ada yang sakit? Tidak apa, Nenek. Aku hanya terlalu lelah. Katakanlah. Xinian, kita punya anak. Maksudmu, aku jadi ibu? Ini kabar baik. Mulai sekarang, kamu tak perlu urus apapun, cukup jaga dirimu dan anak kita. Ya, aku menurut padamu. Oh, benar juga. Karena cucu menantu mengandung anak keluarga Fu, pernikahan jangan ditunda. Aku rasa 3 hari lagi.
Apa beritanya akurat? Si cacat aneh itu hamil anak Fu Yanshen? Ini benar sekali. Sekarang keluarga Fu memanjakannya seperti permata. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa hamil? Keluarga Fu itu apa tidak takut gennya bermasalah dan melahirkan anak cacat? Juer, tenanglah. Sekarang keluarga Lin ditekan keluarga Fu. Sudah tidak seperti dulu lagi. Saran saya lepaskan saja. Kalau tidak, nasibmu sama seperti Lin Qianqian. Lepaskan? Tidak mungkin. Yanshen hanya milikku. Aku takkan membiarkannya melahirkan anak itu dengan lancar. Nyonya Fu, Anda hari ini cantik sekali. Sampai mata tak bisa berpaling, sempurna seperti seorang bintang. Benar, Presdir Fu sangat beruntung bisa menikahi pengantin wanita yang cantik alami seperti Anda. Terima kasih. Kalau begitu, Madam istirahat dulu. Nanti saat pernikahan dimulai, kami akan menjemput Anda. Ya. Sayang, setelah kamu lahir nanti, kamu akan menjadi anak paling bahagia di dunia ini. Sekarang mari kita pergi menemui Papa. Bagaimana? Ku dengar Presdir Fu sebelumnya mencintai Nona Lin Jiwer. Mereka bahkan sudah sampai tahap bicara nikah. Kenapa akhirnya dia menikahi monster tanpa lengan ini? Kecilkan suaramu. Ku dengar Presdir Fu dijebak obat. Wanita ini naik ranjangnya, lalu hamil. Presdir Fu terpaksa menikahinya karena itu. Kelihatannya sangat polos, tak disangka begitu murahan. Sampai berani menjebaknya di ranjang. Kurasa keluarga Fu menikahinya hanya demi anak itu. Begitu anaknya lahir, dia akan diusir dari keluarga Fu. Aku juga berpikir begitu, ayo. Tidak mungkin. Yanshen sangat baik padaku. Sayang, apa yang kau dengar tadi bohong. Kita pergi sekarang. Tanya pada Papa untuk jelasnya. Yanshen, apa kau benar ingin menikahi wanita tanpa lengan itu? Jaga ucapan dan perilakumu. Qiao Xinian adalah istri saya. Tapi Lin Jiwer, ini pernikahan aku dan Xinian. Kami tidak menyambutmu. Silakan pergi. Yanshen, bagaimana kau bisa setega ini? Perasaanku padamu? Istri saya hanya Qiao Xinian. Cepat keluar dari rumahku. Jangan sampai kupanggil satpam. Ternyata aku hanyalah lelucon. Fu Yanshen, kau selalu mencintai Lin Jiwer. Kenapa kau masih mempermainkanku? Yanshen, maafkan aku. Aku tidak menjaga baik surat nikah kita hingga hancur begini. Tak peduli jadi apapun, makna surat nikah tak berubah. Di dalam hatiku, kau satu-satunya istriku. Ayo kita susun ini bersama. Karena tak pantas di sini, aku tak seharusnya tinggal. Surat nikah ini jadi kenangan terakhir bagiku. Qiao Xinian, saatnya kau bangun. Tak sangka usai dari desa Qinghe, bisa ikut pesta Presdir Fu. Kini hanya perlu pertemuan tak sengaja. Aku yakin bisa pikat Presdir Fu. Qiao Xinian? Kata papa dan ibumu, kau kerja di kota Haicheng, kenapa kau ada di sini? Sun Feifei, ternyata benar kamu. Kamu sudah banyak berubah. Aku hampir tidak mengenalimu. Dulu kita pernah main bersama di desa Qinghe. Jangan sok akrab denganku. Tidak semua orang seberuntung aku bisa punya pacar kaya raya. Kenapa kamu ada di sini? Jangan-jangan kamu dengar, semua pemuda keluarga konglomerat kota Haicheng berkumpul di sini hari ini, ingin mencari menantu idaman? Aku sarankan kamu lebih tahu diri. Lagi pula kamu tak punya lengan, monster.
ada keluarga konglomerat yang mau. Itu bukan urusanmu. Apa isi tasmu ini sebenarnya? Aku tahu. Pasti kamu asal ambil dan aku menangkap basahmu. Aku tidak punya waktu berdebat. Minggir. Mau lari? Biar kulihat apa isi tasmu ini. Hari ini, demi keluarga Fu, aku akan menangkapmu, pencuri. Kamu. Ini tasku sendiri, kamu tak berhak memeriksanya. Kamu pikir ini tempat apa? Bisa bertindak semaumu? Hari ini, demi keluarga Fu, aku akan memberimu pelajaran. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Kamu satpam di sini kan? Aku menangkap pencuri untukmu. Apa yang kamu lakukan? Bukankah seharusnya kamu menangkap pencuri ini? Menyinggung Nyonya Fu? Presidir Fu tak akan melepaskanmu. Jangan harap bisa berhubungan dengan keluarga Fu lagi. Apa? Mana mungkin dia Nyonya Fu? Jangan-jangan kalian punya hubungan gelap dan berkomplot? Lepaskan aku, jika pacarku tahu, kalian akan menyesal. Lepaskan. Bawa pergi. Lepaskan. Nyonya muda, Anda baik-baik saja? Pernikahan akan segera dimulai. Kenapa Anda di sini? Di dalam pengap, aku keluar cari udara segar. Maaf, asisten spesial Zeng, sudah merepotkanmu lagi. Jangan sungkan, Nyonya muda. Mari saya antar ke lokasi pernikahan. Oh, asisten spesial Zeng, lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku tahu jalannya, aku bisa pergi sendiri. Baik, Nyonya muda, hubungi saya jika ada masalah. Ya. Halo. Bagaimanapun juga, aku harus bicara pada Yanshen karena dia adalah ayah si anak. Sayang, jika kau tak datang tepat waktu, aku pasti sudah diusir oleh orang-orang yang mata buta itu. Aku ini supervisor Fu Group, sudah seperti saudara dengan Presidir Fu, berani menyentuh wanitaku. Akan kubuat dia menyesal? Suami, wanita tak tahu malu itu, dia mencuri sesuatu, lalu pria simpanannya, demi menutupi kebenaran, malah mengusirku keluar. Kau harus balas dendam untukku. Tenang saja, aku pasti tidak akan melepaskannya. Sakit sekali. Sayang, kenapa kamu melepas antingku? Ini demi keluarga Fu. Sengaja aku sewa. Depositnya saja jutaan dolar. Jangan khawatir. Jika anting seharga $1 juta ini hilang, orang yang paling mencurigakan di sini, menurutmu siapa dia? Maksudmu? Kamu memang yang paling pintar. Dasar jalang. Antingku hilang. Pasti kamu yang mencurinya. Serahkan padaku sekarang. Sun Fei Fei, atas dasar apa kamu memukul orang dan memfitnahku? Antingku ini tak ternilai harganya. Semua orang di sini kaya raya. Selain sampah sepertimu, siapa lagi yang akan mencuri? Aku rasa antingku pasti kamu sembunyikan di tas. Cepat serahkan. Serahkan, serahkan. Cepat serahkan. Benar sekali. Jika masalah ini membesar, akan sulit untuk diselesaikan. Aku tidak mengambilnya. Kalian memfitnah orang tanpa ada bukti sama sekali. Berani mencuri di wilayah keluarga Fu dan mempermalukanku. Aku ingin lihat di dalam tasmu apa sebenarnya yang kamu sembunyikan. Hahaha, hahaha. Buku nikah ini pasti palsu. Fotonya tidak jelas. Bahkan namanya sobek. Kembalikan buku nikahku. Meskipun ini asli, siapa mau nikahi Caca pasti cuma pria liar. Benar kan? Hahaha. Seleranya unik sekali. Berani nikahi beban buntung, pasti gila atau bodoh. Mungkin kakek tua bangka yang sudah tidak berdaya. Kalian boleh menghinaku, tapi jangan hina suami saya. Dia adalah, karena sudah mau pergi, tak boleh permalukan Yanshen. Dia apa? Kiao Xinian. Sejak kapan kamu gagap? Dia ayah anakku. Aku sedang hamil. Bisa bantu aku berdiri? Hamil? Kamu orang cacat, mau cari simpati ya? Aku beritahu ya, meskipun kamu hamil, yang ada di perutmu, itu anak haram. Benar kan? Hahaha, berhenti bersandiwara. Kita tumbuh di desa sama. Aku tahu kamu seperti apa. Aku sangat paham. Pria macam apa yang asal telan menyentuhmu? Pria itu
adalah aku. Bagaimana? Apa ada yang terluka? Aku dan anakku baik-baik saja. Cara kamu menggoda pria ternyata cukup hebat ya. Sepertinya pria simpananmu lebih dari satu. Benar-benar wanita murahan. Main gila di mana-mana. Apa yang sedang kamu bicarakan? Sayang, lihat betapa liarnya orang kota. Hari ini, aku melihat sebuah sampah tanpa lengan. Pertunjukan melayani dua pria. Berani menindas nyonya dari Fu Yanshen. Apa ingin cari masalah dengan keluarga Fu? Di wilayah keluarga Fu, berani mengaku sebagai Presdir Fu, aku rasa kamu komplotannya. Yang ingin mencuri sesuatu. Pacarku ini adalah tangan kanan Presdir Fu. Jadi, jangan mempermalukan diri di sini. Iya kan sayang? Presdir Fu, aku dengan wanita ini sama sekali tidak kenal. Aku tidak punya hubungan dengannya. Tolong dengarkan penjelasanku. Apa yang kamu katakan? Mana mungkin Presdir Fu menikahi seorang wanita tanpa lengan? Jalang, cepat minta maaf pada Presdir Fu dan Nyonya Fu. Apa katamu? Si monster Kiao Xinian itu? Ternyata dia adalah Nyonya Fu. Sepertinya Fu Group sudah saatnya membasmi hama agar tidak ada orang yang memakai nama grup Fu untuk menjadi tukang tipu. Kamu dipecat. Cepat pergi dari sini. Presdir Fu. Ini semua salah wanita ini. Dia sengaja menghasutku dan memfitnah Nyonya Fu. Ini tak ada hubungannya denganku. Presdir Fu, mohon ampuni saya. Beri saya satu kesempatan. Xinian, aku salah Xinian. Demi hubungan kita yang berasal dari desa sama, maafkan saya. Jangan ambil hati ya Xinian. Aku salah. Xinian, aku sungguh salah. Aku hanya ingat, dulu kau dan orang desa lain hanya menertawakanku yang tak punya tangan, bahkan mendorongku ke selokan dan membuang barang-barangku. Semua yang menindas istriku, seret mereka keluar. Mulai sekarang, aku tak mau melihat mereka di kota Haicheng. Presdir Fu, mohon ampuni saya. Salahkan saja mereka. Presdir Fu, aku hanya ikut-ikutan saja. Ini bukan salahku. Urusan keluarga Fu, tak akan ada kesempatan lagi bagimu. Pergilah. Jangan usir aku, Presdir Fu. Presdir Fu. Presdir. Lain kali, aku akan memberimu buku nikah yang baru. Yanshen, ada yang ingin kukatakan. Presdir Fu, Anda masih punya rapat penting yang harus dihadiri. Baik, aku akan segera kembali. Begitu banyak tokoh hari ini, Yanshen pasti bicara begitu demi menjaga nama baik keluarga Fu. Nyonya muda Presdir Fu meminta saya mengantar Anda istirahat. Dia sudah menyiapkan kado, sebentar lagi akan diantarkan. Nyonya muda, ada apa? Tidak apa-apa. Pergilah bekerja, jangan ikuti aku. Jika bukan karena anak ini, mungkin orang yang ingin Yanshen nikahi sebenarnya adalah Lin Jiwer. Sudahlah, hari ini aku kembalikan semuanya. Yanshen, kamu harus jadi milikku. Lin Jiwer, apa yang kamu lakukan di sini? Hari ini adalah hari bahagia. Kamu dan Yanshen, tentu saja aku datang untuk memberimu selamat. Xinian. Gaun pengantinnya sudah datang, diletakkan di depan pintu. Apa kamu sudah siap? Aku pergi menyapa para tamu dulu. Aku mengerti. Kiao Xinian,
Pernikahan ini bukan milikmu, tokoh utama selamanya hanya aku. Haha. Tadinya aku ingin merestuimu dan Yanshen, tapi kamu tak seharusnya menyakiti bayiku ini. Selanjutnya, mari kita beri tepuk tangan meriah sambut pengantin wanita masuk. Bukankah katanya Presdir Fu akan menikahi si kampungan yang tidak punya tangan itu? Kenapa yang muncul malah Nona Lin? Presdir Fu dan Nona Lin barulah pasangan Pak. Wanita bertangan satu itu, apa dia pantas menyandang gelar nyonya muda keluarga Fu? Hanya badut kecil saja. Ternyata, orang yang ingin dinikahi Presdir Fu adalah Nona Lin. Si cacat itu bahkan tidak berani muncul. Benar. Menikahi orang cacat. Jika nanti anaknya juga cacat, bukankah itu akan merusak nama baik keluarga Fu? Benar sekali. Benar. Terima kasih semuanya telah meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahan aku dan Yanshen. Kami hari ini... Lin Jiwer, kemana kamu membawa Xinian pergi? Yanshen, hari ini adalah hari pernikahan kita. Kenapa kamu harus merasa kesal padaku sekarang? Yang hadir di sini semuanya adalah kaum elit. Apa kamu bahkan tidak peduli pada harga diri keluarga Fu? Wanita jahat, kamu benar-benar cari mati. Apa yang kamu lakukan pada cucu menantuku Xinian? Nenek, lihatlah penyakit Anda kambuh lagi. Cucu menantu Anda adalah aku. Diam. Berani membuat kekacauan di pernikahan, aku si wanita tua ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Nenek, apa mungkin Anda tidak ingin melihat pernikahanku dan Yanshen berjalan lancar? Cukup. Terima kasih telah menghadiri pernikahanku. Aku harus mengklarifikasi satu hal. Istriku, Fu Yanshen, dari awal sampai akhir, hanyalah Kiao Xinian. Mana pantas wanita bertangan satu itu? Jika pengantin wanitanya benar-benar Kiao Xinian, lalu kenapa dia belum muncul juga? Benar. Jika pengantinnya bukan Nona Lin, di mana pengantin yang sebenarnya? Benar-benar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mungkin dia merasa tidak pantas untuk Presdir Fu, lalu melarikan diri? Hahaha. Pasti begitu. Dia bukan... Siapa ini? Maaf, telah membuat kalian menunggu lama. Xinian, apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, untung kamu waspada. Tahu dia akan berulah. Nenek mengirim undangan ke keluarga Lin Jiwer pasti akan datang. Dia pasti merasa tak rela. Dia selalu suka berulah, aku tak ingin ada masalah. Di pernikahan kita, kamu harus hati-hati padanya. Apa yang bisa dia lakukan? Ada banyak orang di sini. Apapun yang dia lakukan, aku akan melindungimu dan anak kita, tapi aku juga ingin kamu tetap waspada. Baiklah. Yanshen, apa maksudmu ini? Apa kamu benar-benar ingin merusak pernikahan kita? Lin Jiwer, lelucon ini, beraninya kamu berpikir bahwa aku akan terus ikut bersandiwara? Ternyata cuma acting saja. Sepertinya Presdir Fu masih peduli pada wanita bertangan satu itu. Mungkin dia punya kelebihan. Mungkinkah ini hanya acting Nona Lin? Yanshen, tindakanmu ini akan membuat tamu tertawa. Jalang ini, dia tak pantas ada di sini. Kamu bilang dia tak pantas. Tapi apa yang bisa kamu bandingkan? Kamu hanyalah wanita munafik dan egois. Aku dan kamu tak pernah punya hubungan apapun. Selama ini itu cuma sepihak. Lin Jiwer, sadarlah sedikit. Yanshen tidak menyukaimu. Kamu hanya kepedean. Kenapa kamu menyakitiku? Dan juga anak dalam kandunganku? Diam kamu. Tidak ada tempat bagi Jalang sepertimu untuk bicara di sini. Sedangkan anakmu, dia juga harus mati. Hahaha. Apa kau sedang menantang keluarga Fu? Lin Jiwer, apa kau sudah bosan hidup? Keluarga Linku kaya dan berkuasa. Mana mungkin kalah dari gadis liar dari desa ini? Dia mendekati Yanshen demi uang, sedangkan aku tulus mencintai Yanshen. Aku tidak begitu. Cukup, hal-hal kotor yang kau lakukan membuatku merasa muak. Beraninya menyakiti cucu menantuku dan darah daging keluarga Fu, serta merusak reputasi kami. Kau benar-benar cari mati. Akan kubuat keluarga Lin lenyap. Aku ingin lihat apa yang keluarga Lin punya untuk melawan keluarga Fu. Cepat lihat layar besarnya. Tidak mungkin, ini tak disangka. Astaga, benar-benar wanita yang kejam. Xinian,
Kau sudah banyak menderita. Mulai sekarang, Yanshen dan aku akan melindungimu. Siapapun yang berani mengganggumu, berarti melawan keluarga Fu, kami takkan tinggal diam. Nenek, terima kasih. Bagaimana bisa aku Lin Jiwer? Bagaimana bisa kalah dari si cacat? Kau menggunakan cara kotor, sayangnya kami sudah waspada. Hingga rencanamu gagal total. Benarkah? Lihatlah, jangan-jangan ucapan Lin Jiwer benar? Kiao Xinian, foto-foto ini semuanya asli. Orang yang dicintai Yanshen adalah aku. Kau hanya wanita penggoda dari desa, hanya menggunakan trik untuk memaksanya menikahimu. Kau adalah pelakor yang merusak hubunganku dan Yanshen sama sekali tak pantas ada di sini. Foto-foto di video itu sepertinya memang benar. Mungkinkah si wanita bertangan satu itu menjadi pelakor dan menggunakan anak untuk berkuasa? Presdir Fu adalah pria yang bertanggung jawab. Mungkin saja dia dipaksa menikah oleh wanita itu dengan menggunakan anak sebagai ancaman. Lin Jiwer, aku percaya pada Yanshen. Kau pakai cara kotor untuk memfitnahku? Apa kau tak takut terbongkar hingga kau jatuh dari puncak ke lumpur? Sekarang teknologi edit sudah sangat maju. Foto-foto milikmu ini jelas sekali palsu. Haha, palsu? Kau hanyalah seorang jalang yang pakai anak. Bahkan tak pernah kuliah. Apa hakmu meragukanku? Aku dan Yanshen pernah kuliah di luar negeri. Sudah lama mencintai. Jika kau tak mengganggu, hari ini akulah yang menikahinya. Diam. Lin Jiwer, apa kau berbohong terus? Hubungan Yanshen dan Xinian tak bisa kau hancurkan. Lin Jiwer, asal foto-foto ini kau tahu lebih baik. Ini bukti kau menyuruh orang memalsukannya. Semuanya sangat jelas. Kau sungguh licik, bahkan rela hancur, agar aku membencimu. Yanshen, aku terlalu mencintaimu, makanya aku khilaf. Aku... Cintamu itu hanyalah tipu daya. Pengawal, buang dia keluar. Tidak. Tak disangka Nona Lin orang seperti itu. Menyinggung Presdir Fu, sepertinya keluarga Lin akan hancur. Jalang, kau akan mati celaka. Semua yang kau punya adalah hasil curian. Kau akan masuk neraka. Bawa pergi. Kau akan masuk neraka. Yanshen, aku kurang enak badan. Haha, karma, hahaha. Kondisi Nyonya Fu kurang baik. Ada tanda-tanda ancaman gugur. Saat ini harus segera istirahat total, hindari segala stres dan kelelahan. Jika tidak, konsekuensinya sulit diprediksi. Lalu bayinya? Kondisinya saat ini belum yang terburuk, tapi 1 minggu ke depan sangatlah krusial. Harus ikuti instruksi dokter dengan ketat, lakukan langkah perawatan. Jika tidak, risikonya akan meningkat drastis. Dokter, lalu apa yang harus kami perhatikan? Makanannya harus ringan dan bergizi, bisa tambahkan beberapa yang mudah diserap. Makanan bernutrisi tinggi. Yang lebih penting adalah hindari benturan atau aktivitas berlebih. Selain itu, saya akan beri obat penguat kandungan. Keluarga harus mengawasi dengan ketat kondisi fisiknya. Baik. Terima kasih dokter. Yanshen sayang, cepat ikut nenek beli suplemen. Biarkan gadis Nian istirahat dengan tenang. Ibu hamil ini tidak boleh kelelahan. Nenek benar. Kamu istirahatlah yang baik. Aku akan kembali nanti. Apa yang kau pikirkan? Nenek bilang, tubuhmu lemah, sengaja membuatkan bubur untukmu. Yanshen, nenek pasti sangat lelah hari ini kan? Sebenarnya, nenek ingin menjengukmu. Aku takut fisiknya tidak kuat. Aku membujuknya istirahat di rumah. Tenang saja, di rumah ada pelayan yang mengurusnya. Syukurlah kalau begitu. Yanshen, terima kasih. Bodohnya, kamu adalah istriku. Untuk apa bicara begitu? Ayo, minumlah buburnya dengan patuh. Jaga kesehatanmu baik-baik.
Tenang saja. Aku pasti akan berusaha memulihkan kesehatanku demi dirimu, demi keluarga ini, dan juga demi anak kita. Niatmu itu sudah cukup. Jika kau merasa tidak enak badan, segera beritahu aku. Ayo. Mana uangnya? Di mana kau sembunyikan? Kalau tidak ketemu, aku tidak bisa ke kasino. Aku harus menang kembali. Dasar kau kurang ajar, apa kau pergi berjudi lagi? Apa kau ingin membuat rumah ini bangkrut total? Kalau aku menang, bukankah ada uang? Apa urusanmu? Lagi pula, uang ini bukankah dari wanita murahan itu yang diberikan pria kayanya? Sepanjang hari, cuma tahu berjudi? Kapan kau akan sadar sedikit? Tidak bisakah kau bekerja benar? Kau ingin membuatku mati marah? Berhentilah bertengkar ya. Zikyang bukan anak kecil lagi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Itu karena engkau memanjakannya. Lihatlah rumah ini sudah jadi berantakan. Dan kau juga cuma tahu minum sepanjang hari, sama sekali tidak peduli dengan urusan rumah ini. Hei, apa yang kau lakukan? Malam ini, aku tidak pulang makan. Perjudian lebih penting. Sekarang menyiarkan berita berikut. Orang terkaya kota Haicheng Fu Yanshen menikah hari ini. Tokoh-tokoh ternama datang memberi selamat. Berikut adalah kemeriahan acaranya. Gadis sialan ini sudah masuk keluarga konglomerat, tidak tahu berbakti pada kami, ingin putus hubungan dengan kami. Tidak mungkin. Fu Yanshen ini, kekayaannya setidaknya 100 miliar dolar, dia harus beri kita 1 juta dolar. Tidak 10 juta dolar untuk jajan. Apa kau lupa yang terakhir kali? Orang-orang Fu Yanshen itu sulit untuk dihadapi. Hei, kita hindari saja mereka kan? Gadis sialan itu, kita yang membesarkannya. Jadi mereka harus beri kita uang. Lakukan saja seperti yang kau katakan. Lihat villa mewah ini, sangat megah. Benar sekali. Papa, Ibu, kenapa kalian ada di sini? Tinian, kami datang menjengukmu. Iya, lihatlah dirimu, hidupmu sekarang sangat nyaman. Kamu sudah sukses sekarang. Sejak kecil sampai besar, kalian tidak pernah peduli padaku. Sekarang tiba-tiba datang. Pasti mau minta uang kan? Bukan begitu. Bukan, kami tidak datang menjengukmu karena memikirkanmu, takut mengganggumu. Lihatlah, sekarang kamu tinggal di rumah mewah. Hidupmu sudah enak, kamu tidak boleh membiarkan kami berdua begitu saja. Benar, lihatlah kami, susah payah membesarkanmu. Sudah seharusnya kamu beri uang untuk masa tua kami. Apa yang dilakukan manusia, Tuhan melihatnya. Kalian memperlakukanku begitu, masih berharap aku menanggung kalian? Uang yang kucari sejak kecil, sudah kuberikan semua, kalian tidak boleh serakah begini. Jadi kamu tidak mau memberi ya? Jika tidak memberi, kamu itu kurang ajar. Benar, Ci. Sia-sia kami membesarkanmu, benar-benar tak tahu diri. Jika hari ini tidak ada uang, kami akan cari menantu. Perbuatan kalian padaku sudah lama membuatku kecewa. Jika kalian tidak takut tidak mendapat 1 sen pun, silakan cari Yanshen. Kalau bukan karena kami berdua, kamu itu sudah mati di pinggir jalan. Mungkin sekarang, rumput makammu sudah 3 kaki. Mau lepas dari kami? Ku beritahu ya, jangan harap. Benar. Gadis sialan, jangan menyesal ya. Hey. Kau Sambungkan. Asisten spesial Zeng, ada apa? Madam, ini keadaan darurat. Tolong bantu saya pastikan mau kerjasama. Apakah ada di ruang kerja Presdirfu? Tunggu sebentar, aku akan memeriksanya. Asisten spesial Zeng, aku menemukannya. Nyonya muda, tolong simpan dulu baik-baik. Nanti saya utus orang untuk mengambilnya. Tidak perlu repot-repot. Lagi pula, aku bosan menjaga kandungan di rumah. Bagaimana kalau aku langsung antar dokumennya ke perusahaan saja? Baik, dokumennya memang sangat mendesak. Kalau begitu merepotkan Anda, Nyonya muda. Saya akan beritahu resepsionis, nanti akan ada yang menyambut Anda. Ya, sampai jumpa nanti. Terima kasih. Halo, Presdirfu ada di kantor lantai atas. Anda bisa langsung naik saja. Orang ini cukup peka juga.
Apa yang kau lakukan di sini? Yanshen, aku datang hari ini untuk memohon lepaskan keluarga Lin. Lepaskan keluarga Lin, coba katakan padaku. Kenapa aku harus melakukannya? Papa, dia mencurahkan segenap seumur hidupnya pada perusahaan. Jika dipaksa bangkrut, bagaimana dia bisa menahannya? Saat kau melakukan hal-hal kotor itu di belakang, kau harusnya tahu hari ini akan tiba. Yanshen, asal kau lepaskan keluarga Lin, aku rela membayar harga apapun. Dengan kondisi keluarga Lin sekarang, apa yang bisa kau tawarkan untuk bernegosiasi denganku? Yanshen, aku mohon padamu, asal kau lepaskan keluarga Lin, meski aku harus berbagi satu suami dengan si cacat itu, aku bersedia. Yanshen? Di hatiku, kau takkan pernah menandingi sinian. Pakai bajumu dan pergi dari sini. Asisten spesial Zeng, antar tamu. Nona Lin, silakan. Asisten spesial Zeng, apakah Yanshen benar-benar tidak akan memberi kesempatan sedikit pun? Nona Lin, Presdir Fu selalu adil, tapi masalah keluarga Lin sudah bukan lagi sesuatu yang bisa selesai dengan maaf. Biarkan kami masuk. Di sini Biarkan harus kami buat masuk. janji, tanpa janji tidak boleh masuk. Janji apa sih? Aku mau cari menantuku. Ada urusan yang sangat penting. Cepat suruh dia turun. Kami ini adalah ayah mertua dan ibu mertua Presdir Fu kalian. Jika kamu menghambat urusan kami, jangan harap bisa kerja di sini lagi. Benar sekali. Kami sudah membesarkan beban keluarga ini selama puluhan tahun. Wajar saja kalau kami minta uang. Ternyata orang tua angkat Keusinian. Si sampah itu kebetulan sekali orang serakah dan tak tahu malu seperti mereka. Paling mudah untuk dimanfaatkan. Maaf, Presdirfu kami sedang rapat sekarang. Bagaimana kalau begini? Saya bantu hubungi dulu asisten Presdirfu, ya. Asisten sialan apa itu? Kami mau menemui menantu sendiri. Masa harus pakai janji segala? Aduh, sungguh tidak adil. Tidak membiarkanku masuk menemui menantuku. Bibi, Paman, Yanshen sedang sibuk. Sama saja jika bicara padaku. Kamu siapa? Aku sudah kenal Yanshen puluhan tahun. Aku orang yang sangat dia percayai. Jika kalian benar-benar punya urusan mendesak, aku bisa sampaikan pesannya. Kamu bisa beri kami 50 juta? Kalau tidak bisa, jangan buang-buang waktu kami. Jangan halangi kami minta uang. Asal kalian lakukan yang kukatakan, uang tidak akan kurang untuk kalian. Keusinian, akan kubuat kamu mati mengenaskan dan membuat Yanshen menyesal seumur hidup. Nona, ini adalah Fu Group. Tidak sembarang orang bisa masuk. Aku kesini untuk Presdirfu, mengantarkan dokumen. Tolong segera beritahu dia. Mengantar dokumen untuk Presdirfu? Apa kau tahu siapa Presdirfu? Dengan keadaanmu ini, mungkin cara menulis dokumen pun kau tidak tahu? Tolong segera beritahu dia. Dokumen ini sangat penting. Orang cacat sepertimu, bukannya harus di rumah menunggu sedekah? Apa yang kau lakukan di sini? Kau pikir Fu Group itu semacam badan amal? Aku katakan sekali lagi, dokumen ini sangat penting. Kau takkan sanggup bertanggung jawab jika terlambat. Tanggung jawab orang cacat sepertimu, yang bahkan tidak punya lengan, berani mengajariku soal tanggung jawab? Kau pikir kau siapa, Nyonya Presdirfu? Kau benar, aku memang datang mencari Yanshen. Apa kau tidak malu berbohong? Wanita anggun dan cantik tadi, barulah Nyonya Fu. Kau yang cacat tanpa lengan, berani sekali bermimpi, jangan bercanda. Aku rasa kau hanya ingin naik untuk mengemis. Tolong minggir, aku harus mengantarkan dokumen ini. Pergi, jangan berpura-pura jadi Nyonya Fu. Kau pengemis cacat, jika tidak segera pergi, aku akan memanggil satpam. Pergi sana. Tega sekali kau bersikap begini pada seorang ibu hamil. Kau masih mau berpura-pura hamil untuk menyelinap masuk? Sudah kubilang padamu, kau tidak diterima di sini. Fu Group bukan tempat bagi pengemis cacat sepertimu untuk ngamuk gila. Apa yang terjadi? Presdirfu, wanita ini, dia bilang mau antar dokumen, saya tidak izinkan masuk, tapi dia memaksa masuk perusahaan kita. Saya tidak mendorongnya, dia terpeleset sendiri. Tidak.
Fu Group tidak menyambut orang tidak jujur sepertimu. Pergi sekarang. Kamu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tapi dokumennya berantakan. Presdir Fu, dokumennya aman. Mengenai resepsionis ini, saya akan segera urus pemecatannya. Ingat, siapapun itu nanti, jika tidak hormat pada istriku, segera keluar dari Fu Group. Pergi. Hal sepele seperti ini, serahkan saja pada bawahan. Kamu sedang hamil sekarang, malah datang sendiri ke sini. Kandungan sudah stabil kok. Lagi pula, setiap hari di rumah, aku juga merasa bosan. Yanshen, aku ingin melakukan sesuatu yang bisa kubantu untukmu. Aku hanya ingin kamu bahagia, sisanya serahkan saja padaku. Terima kasih, Yanshen. Kamu adalah istriku, tidak perlu berterima kasih. Ini sebagai seorang suami, adalah tanggung jawabku. Halo. Gadis sialan, cepatlah pulang. Seseorang menelepon, katanya papa sedang dalam masalah. Apa kalian membohongiku lagi? Aku tidak mau dijual oleh kalian lagi. Kali ini sungguhan. Percayalah padaku. Aku tidak bisa menghubungi papamu sekarang. Lalu katakan apa yang terjadi padanya? Tidak jelas bicaranya di telepon. Dengar suaranya, sepertinya ada yang membuat keributan. Aduh, aku hanya wanita tua, tidak berani masuk ke sana. Adikmu tidak bisa diandalkan? Putriku sayang, cepatlah pulang. Papamu berharap kamu menyelamatkannya. Jangan sekali-kali beritahu menantu. Orang-orang itu, entah apa yang akan mereka lakukan. Masalah ini urusan keluarga, kita selesaikan sendiri saja, agar tidak merusak hubungan kalian. Tapi bagaimana bisa tiba-tiba ada yang meneleponmu? Gadis sialan, jangan banyak tanya. Apa kamu ingin papamu mati? Cepatlah pulang. Apa ada yang kalian sembunyikan dariku? Tidak ada. Kamu sekarang punya orang terkaya sebagai pendukung, mana berani kami menyembunyikan sesuatu. Ibu mohon padamu, cepatlah pulang, sesuatu benar-benar terjadi pada papamu. Baik, aku akan pulang. Telepon Yanshen. Kirim pesan ke Yanshen. Yanshen, sesuatu terjadi pada ayah angkatku. Aku harus pulang melihatnya. Tunggu kabarku. Aku sudah melakukan perintahmu, menelepon si beban keluarga itu. Aku mohon, lepaskan kami. Kami janji tidak tahu apa-apa, dan tidak ingat apa-apa lagi. Tolong lepaskan kami. Kami janji tidak tahu apa-apa, tidak dengar apa-apa. Lepaskan kalian? Siapa suruh tadi kalian mau telepon Yanshen, beritahu dia, mau dapat lebih banyak darinya? Orang yang mengkhianatiku takkan berakhir baik. Kami cuma mau uang, tak sangka kau benar mau membunuh. Aku mohon padamu, mohon beri ampun. Jangan sakiti putraku lagi. Kami cuma punya satu anak semata wayang. Kalau dia kenapa-kenapa, bagaimana aku lapor pada leluhur kita nanti? Kau mau celakai kami. Jadikan kami kaki tanganmu. Kau mau bunuh beban keluarga itu. Kenapa harus seret keluarga kami juga? Margalin itu, kau benar-benar gila. Aku di kasino belum balik modal, sudah kau tangkap kembali, malah dipukuli anjingmu. Kau bakal mati mengenaskan. Kau bahkan tak sebanding si sampah. Aku gila. Papamu demi melindungimu, jadi seperti itu. Kulihat kau bosan hidup. Mengancamku, kau tak cukup level. Jangan sakiti putraku. Aku mohon padamu, lepaskanlah dia. Aku akan turuti semua maumu. Jangan coba main trik. Aku tak punya kesabaran pada orang bodoh yang sok pintar. Karena kau sangat patuh, maka hubungilah kembali Xiao Xinian, suruh dia masuk sekarang. Xiao Xinian, aku akan melihatmu mati putus asa di depanku. Hahaha, teleponlah. Angkat teleponnya. Halo gadis sialan, kau sudah sampai mana? Cepatlah masuk, kau.
Kiao Xinian, hari ini ajalmu, kau takkan bisa kembali mati tanpa bisa tenang. Hahaha. Segera lacak lokasi Nyonya, siapkan mobilnya, berangkat sekarang juga. Baik, Presdir Fu. Lalu, hubungi tim pengawal, bawa personel yang cukup, bersiaplah untuk mengikuti. Bersiaplah, ikuti aku. Baik. Ibu. Ibu, kalian. Lin Jiwer, itu kau? Apa yang sebenarnya kau inginkan? Jangan buru-buru, aku akan membuat kalian saling menemani di jalan kematian. Bensin, Lin Jiwer, apa kau sudah gila? Kau mau membakar kami hidup-hidup? Tebakanmu benar, Kiao Xinian. Aku ingin kau mati. Aku ingin kau mati bersama mereka. Hanya jika kau mati, hati Kak Yanshen tidak akan terikat olehmu lagi. Matilah kau. Yanshen, aku tidak bisa menepati janji untuk bersamamu sampai maut. Mari kita jadi suami istri di kehidupan selanjutnya. Kiao Xinian. Hanya jika kau mati, Yanshen baru akan menyadari kebaikanku. Padahal aku dan dia adalah pasangan yang paling serasi, tapi dia malah memilihmu. Aku akan membuatnya menyesal seumur hidup. Kiao Xinian, aku ingin melihatmu sendiri masuk ke neraka. Sensasi menjelang ajal pasti tidak enak kan? Yanshen. Xinian, Yanshen, maafkan aku. bawa mereka ke kantor polisi. Lepaskan aku,